Assalamualaikum. Ya betul. Baru aja kita bahas tuh sebagai mantan Presiden Amerika yang paling panjang umur. Di ujung 2024, Jimmy Carter meninggal dunia. Innalillahi. Padahal ya, beliau itu baru aja dipuji-puji oleh bangsa Amerika sebagai mantan presiden pertama yang umurnya tembus 3 digit. Dan pernikahannya itu juga jadi yang durasinya terpanjang dibandingkan semua mantan presiden Amerika karena mencapai 77 tahun dengan istri yang sama. Banyak nih pelajaran buat kita, termasuk juga pelajaran soal kesehatan. Beliau itu bisa jadi model betapa orang yang ngalamin stres berat, stres demi stres, itu bisa tetap sehat, kuat, panjang umur, bahkan tembus 100 tahun karena punya sejumlah pengimbang yang bikin hidupnya relatif balance. Jadi Presiden Amerika gitu ya. Di depan kamera sih kelihatan ketawa lebar, tapi di balik itu wah, kebayangkan ya. Jangankan ke Presiden Amerika, Pak Cimut aja, camat, itu urusannya bisa 1001 kan ya. Nah, di luar stres yang kasat mata, pastinya juga ada stres batin yang lain atau mungkin lahir batin. Sehingga dia sampai kena kanker segala tuh. Dan tentunya orang kena kanker itu bukan kayak timbilan di mata gitu atau bisul di bemper belakang. Apa aja sih obat stresnya seorang Jimmy Carter? Yuk kita bahas lagi, kita munculin beberapa kata kunci yang bolak-balik disebut nih sama media Amerika. Seenggaknya ada sejumlah hal ini. Pertama, dia punya strong purpose of life gitu, kalau kata orang Amerika. Ikigai kalau menurut orang Jepang. Kalau menurut orang Jerman, iki due sopo, bahasa Jawa tinggal itu. Punya gairah hidup, passion, kunci yang bikin orang semangat untuk memelihara hidupnya, memelihara kesehatannya. Berikutnya lagi, yang selalu diomongin di Amerika, keseriusan dia untuk olahraga, exercise, dan senantiasa aktif ini itu. Aktif ngajar, aktif menderma, dia hobi jogging juga, hobi renang, goes, ada yang selalu bikin Presiden Carter sibuk. Sejumlah ahli bilang ini faktor penting. Dan juga para peneliti manula itu mencatat juga bahwa di antara para centenarian atau orang-orang yang awet sehat sampai tembus 90 tahun, itu enggak ada. Sekali lagi, enggak ada yang sehari-harinya super mager. Berikutnya lagi, Carter sekeluarga, konon kata media Amerika juga, itu suka berbagi, suka menderma. Jiwa sosialnya kuat, bedah rumah orang miskin, gitu. Jumlahnya sampai ribuan tuh, di belasan negara bagian. Ngajar jadi guru, kasih-kasih kuliah umum, segala macam itu udah dipraktekin sama Jimmy Carter. Sejak jadi politikus awal-awal, dan terus saja sampai akhir hayatnya. Berbagi itu membawa kebahagiaan dan kegembiraan dan kepuasan batin juga, gitu kan ya, kata orang-orang bijak. Kalau kata ahli kesehatan, kegembiraan itu mendatangkan hormon endorfin yang memicu healing yang sifatnya extraordinary. Kunci lain lagi, cinta pada istrinya, keluarga, anak cucu, seperti itu. Meredupnya semangat hidup, terus sampai meninggalnya, jangan-jangan itu juga karena cinta. Karena berdasarkan info dari media ya, istrinya, mendiang Rosalind Carter, itu meninggal duluan, akhir 2023 kalau nggak salah. Yang berikutnya lagi, Jimmy Carter itu terkenal humoris. Ini konon cukup rata-rata juga nih di antara manula yang bisa tembus umur bonus. Punya selera humor yang tinggi. Nah, kalau ada masalah yang bagi orang lain kerasa berat, dia bisa memecahkan ketegangan, bikin kendor semua orang, dan saat orang lain udah putus asa, dia masih optimis, rileks, tenang, dan seterusnya. Bisa juga ini dibilang dablek sih oleh para hatersnya. Dan bisa juga ini orangnya nyebelin untuk orang lain. Tapi bagi yang bersangkutan, ini tuh kuncinya untuk awet muda, awet hidup. Berikutnya lagi, kata kuncinya lembut, ramah tamah, hangat, strong personality. Nggak semua ya. Centenarian itu riang gembira, hangat, friendly, lembut, dan murah senyum. Ada juga yang jedar-jedar, bikin orang panas kupingnya atau gimana gitu. Tapi benang merahnya di sini, strong personality. Dia punya kepribadian yang kukuh, yang mantap, nggak gampang diombang-ambingkan sama orang lain, atau sama keadaan, atau sama dirinya sendiri. Kebetulan aja nih, kalau Jimmy Carter itu dikenal ramah tamah, murah senyum. Kata kunci berikutnya, spiritualitas, religius, mindfulness. Sampai sepuh sekali ya, Jimmy Carter itu aktif di gereja, ceramah-ceramah agama gitu ya. Ngajar-ngajarin kebaikan buat generasi tua dan muda. Terakhir ya, ngajar sekolah minggu, konon itu baru dihentikan tahun 2020 saat pandemi loh. Itu saat beliau umurnya sudah di atas 95 tahun kan ya. Luar biasa. Otomatis biasanya seperti itu, batiniahnya itu sudah semeleh gitu ya, sudah settle. Kalau enggak, gimana dia bisa ngomong sama orang soal spiritualitas.
Terusnya lagi, kata kunci penting, high protein diet penggemar kacang. Di kalangan haters dan lawan-lawan politiknya, sejak dulu Jimmy Carter ini sering dihina-hina sebagai petani kacang. Dasar lu petani kacang. Atau gimana lah itu mereka bilangnya. Tapi realitanya, latar belakangnya sebelum masuk ke dunia politik, dia itu memang petani kacang. Dia atau keluarganya gitulah ya, atau dua-duanya. Dan gitu, dia juga jadi penggemar kacang dari bertahun-tahun dan suka bagi-bagi kacang sama orang tuh. Di balik itu benang merahnya, dia itu kenceng asupan protein, vitamin, mineral, dan seterusnya juga nggak pernah kurang lah ya. Belum ada cerita kan, kalau Presiden Amerika ada yang kurang gizi kayak gitu atau cacingan. Widih, nggak elit bener. Nah, selebihnya orang yang banyak makan protein, biasanya itu berbarengan dengan cenderung tertekan porsi gula karbonnya dibandingin dengan rata-rata populasi. Dan itu tuh bagus. Apa benar apa enggak kayak gitu nih kalau Jimmy Carter, walau alam. Kalau ada yang tahu silakan aja komen. Berikutnya lagi, treatment kesehatan yang intensif. Udah jelas lah ya, mantan presiden gitu loh. Nggak mungkin sekedar dikasih vitamin generik dari puskesmas daerah terpencil. Cekap kesehatan mestinya juga rutin. Kalau ada apa-apa itu juga penanganannya mestinya yang kelas presiden. Beberapa kali pernah jatuh, pernah juga kena kanker segala. Kalau treatment kesehatannya kurang oke, astagfirullah, jangankan tembus 100 tahun, umur kepala 7 aja bisa udah krodit. Atau bahkan sebelum itu. Itu deh kira-kiranya yang bikin mantan presiden Jimmy Carter yang hidupnya banyak terbeban oleh stres demi stres yang kelasnya kelas urusan negara bisa tembus umur 100 tahun. Dia juga kebeban oleh penyakit kanker segala loh itu. Nah ini hikmah pelajarannya lagi buat kita. Jurusnya untuk sehat itu nggak cuma 2 atau 3, tapi lumayan banyak, saling terkait, saling sambung menyambung. Sebagaimana yang sering kita bilang, sebagaimana yang sering dibilang oleh para ahli penuaan. Pelajaran berikutnya, kata-kata kunci untuk umur panjangnya tadi itu, nggak semuanya merupakan domainnya kedokteran loh. Atau bahkan yang lebih dominan itu yang beyond ilmu kedokteran. Ini juga mungkin bisa jadi renungan kita semua. Tapi ada juga ya, jurus sehat klasik yang sering kita obrolin yang nggak terlalu dikaitkan dengan Jimmy Carter. Pertama nih, fasting. Nah, kayaknya dia itu nggak terlalu meraktekin tuh, walau alam. Ada bener, ini tetap wajar aja ya. Asalkan nggak kebiasaan overeating, itu manula-manula di Blue juga jarang pada fasting kok. Jadi ya udahlah. Kemarin kan kita juga udah bilang bahwa nggak fasting bisa tetap sehat secara jangka panjang kalau meraktekin serangkaian jurus sehat yang lain. Lainnya, yang nggak terlalu banyak disebut, itu sleeping. Beliau juga nggak secara khusus pernah dikenal sebagai pribadi yang punya disiplin sleeping luar biasa. Tapi jangan-jangan ya habis ditinggal istrinya, kadang malamnya terus ngelangut gitu ya, tidur keganggu, jadinya nggak lama kemudian malah nyusul pada sang istri. Walau alam. Terakhir nih ya, sedikit disclaimer politik, mohon izin. Mantan Presiden Jimmy Carter itu bukanlah favorit gue, bukan idola saya dalam urusan karir politik dan lain-lainnya, bahkan di dalam masalah kesehatan itu juga bukan idola lah ya. Cuma ya sebagai reporter, kanal kita ini kan bukannya nampilin berdasarkan suka nggak suka ya, tapi ya kita coba mencermati hal-hal yang mungkin ada hikmahnya untuk kita semua. Oke deh, terima kasih.